Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Dinda Baragimilang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dan semua penjelasan sistem komputer maupun hardware, perangkat lunak dan sebagainya. Yaudah, mari kita saksikan aja. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan, seperti input atau perintah, memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Perangkat keras ataupun hardware adalah komponen fisik dari komputer dan perangkat lunak. Sedangkan software adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Sebuah sistem komputer sederhana tampak pada gambar berikut. Di sini kita akan menjelaskan tentang perangkat keras ataupun hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan input, keluaran output, pemproses prosesor, memori, dan penyimpanan selonger. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. 1. Perangkat masukan ataupun input device. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti berikut. Mouse atau tetikus. Mouse atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Yang pertama, tunjuk. Mouse akan menunjuk ke suatu objek antarmuka di layar komputer. Yang kedua, klik kiri, left click, menekan tombol mouse sekali dengan segera melepaskannya. Yang ketiga, klik ganda atau double click, menekan tombol mouse 2 kali berurutan dengan cepat tanpa menggeser mouse. Yang keempat, klik kanan atau right click. Klik kanan dapat dilakukan untuk 1 kali untuk menampilkan menu tertentu. Select drag digunakan untuk memindahkan suatu objek antarmuka seperti gambar, icon, teks, dan sebagainya. Caranya dengan menunjukkan objek yang akan dipindahkan sambil menekan tombol kiri mouse, lalu geser mouse sesuai yang dikehendaki. Setelah sampai pada bagian yang dikehendaki, tombol mouse dapat dilepas. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Dan cara kerja keyboard yang pertama, ketika tombol keyboard ditekan, akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Yang kedua, karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol ditekan. Yang ketiga, sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Yang keempat, data yang berbentuk biner tersebut akan diterjemahkan oleh Central Processing Unit atau CPU dengan mengacu ke data yang tersimpan pada read-only memory atau ROM untuk ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis keyboard. Ada beberapa jenis keyboard yang berhubungan dengan penataan tombol pada keyboard, biasanya untuk menangani bahasa yang berbeda, di antaranya yaitu seperti berikut. Yang pertama, keyboard QWERTY, yaitu keyboard yang dengan tata letak paling populer yang didasarkan pada 6 huruf pertama pada papan ketik mesin tik. Desain QWERTY dibuat agar huruf yang paling umum tidak akan membuat mesin tik mekanis macet atau berhenti bekerja. Yang kedua, keyboard Dvorak yang meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau. Keyboard game juga meletakkan tombol tertentu untuk akses yang lebih cepat. Yang ketiga, keyboard Klotkenberg yang mengedepankan aspek ergonomis, di mana keyboard QWERTY dimodifikasi untuk mengurangi beban otot tangan. Yang keempat, keyboard Maltron, sebagaimana keyboard QWERTY yang didesain untuk kenyamanan tangan. Dan yang kelima, keyboard virtual, yaitu keyboard QWERTY yang diproyeksikan pada media lain untuk misalnya layar ponsel, layar komputer, meja, dan lainnya. Keyboard ini memungkinkan peketik tanpa menggunakan keyboard secara fisik. Saya akan menjelaskan tentang read-only memory atau ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut Basic Input Output System atau BIOS.
Dan selanjutnya adalah alat output. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Peranti keluaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang bisa digunakan, seperti Cold Hard Dry, DOP atau CRT, Liquid Crystal Display atau LCD, dan Light Emitting atau LED. Dan ada juga printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, diantaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Dan ada juga speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Motherboard mainboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan peranti-peranti pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Dan itu dia sistem komputer yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan termotivasi dengan sistem komputer yang bernama hardware. Dan semoga kali ini channel saya bagus. Oke, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.